saat kita mengkonsumsi singkong, selain tenaga pulih, energi juga kembali optimal, kenyang lebih lama. Ini sangat baik untuk kita konsumsi ya. Singkong juga menjaga saluran cerna kita supaya tetap sehat karena singkong ini mengandung prebiotik. Assalamualaikum Lur, Banten Ki hadir mengisi waktu santai kamu nih dengan berbagai informasi menarik, menghibur, serta menginspirasi. Dan khusus edisi Ramadan kali ini, Banten Ki mau ngajakin dulur untuk mengulik kudapan menarik berbuka puasa. So, jangan kemana-mana ya Teh Haji Mang Haji, link ini Bang. Hai Teh Haji Mang Haji, welcome to Takjil Pintar. Kira-kira dulur udah pada tahu belum ya bahan makanan apa yang akan kita kulik kali ini? Daripada penasaran, mending langsung aja merene yuk Lur. Lur, siapa yang kalau buka puasa pasti nyari yang manis-manis dulu nih. Tapi jangan lupa ya Lur, ada olahan takjil dari bahan sederhana yang diam-diam bikin tenaga balik lagi. Soalnya begini Lur, di sore hari di bulan Ramadan, saat perut mulai keroncongan, kita selalu kepikiran kan dan bertanya, nanti buka puasa enaknya pakai apa ya? Di antara semua pilihan takjil, ada satu bahan sederhana yang sering dijadikan olahan dalam membuat takjil, tapi jarang dibahas dengan serius. Namanya singkong. Singkong bukan bahan makanan yang bisa langsung menggoda mata. Kulitnya coklat kasar dan bagian dalamnya putih padat. Kurang menggugah selera banget kelihatannya, tapi di dalamnya tersimpan tenaga yang cukup besar. Dan kalau sudah diolah, bisa-bisa kita ketagihan untuk menikmatinya. Kalau dipikir-pikir ya Lur, setelah buka puasa dengan singkong, kenapa badan kita kok terasa lebih terisi rasanya? Padahal singkong nggak terlalu manis, bukan? Itu dia Lur, karena singkong unik. Dia punya karbohidrat alami yang kerjanya masuk perlahan dan bertahan lebih lama di badan. Jadi bukan sekedar isi perut aja, tapi dia juga bantu isi tenaga yang hilang setelah seharian berpuasa tanpa bikin tubuh kita kaget. Setelah seharian kosong, perut itu sebenarnya sensitif Lur. Kalau langsung kena manis berlebih, dia akan kaget. Dan kalau langsung makan makanan berat, dia akan protes. Nah, disinilah singkong jadi jembatan. Serat alaminya bantu perut balik lagi ke ritmenya pelan-pelan. Bukan dipaksa, tapi diajak perlahan. Makanya nggak heran Lur, di banyak rumah, olahan singkong selalu jadi andalan untuk menu buka puasa saat Ramadan. Bukan karena tren atau viral ya, tapi karena ia mempunyai tenaga yang cukup besar dan juga menenangkan cara masuknya ke tubuh kita yang baru selesai menahan lapar dan haus. Singkong nggak pernah teriak tuh soal manfaatnya, tapi singkong juga nggak memberi janji palsu. Dia memberikan tenaga yang cukup kepada tubuh kita. Dimasak sederhana pun bisa, dan kerjanya di dalam tubuh kita tanpa banyak drama. Diam-diam kasih tenaga, dan diam-diam nguatin puasa kita juga. Dan jangan lupa ya Lur, singkong juga mengandung mineral alami yang bantu kerja otot dan tubuh setelah seharian berpuasa. Makanya di desa-desa, singkong sering jadi pilihan untuk mengisi tenaga tanpa harus diolah secara repot. Yang buat singkong makin istimewanya lagi, dia fleksibel Lur. Mau direbus bisa, mau digoreng pun bisa. Dikukus juga bisa. Dibikin kolak apalagi pasti enak deh rasanya. Tinggal cara ngolahnya aja Lur, yang nentuin singkong jadi takjil yang ringan atau yang berat. Tapi intinya satu, singkong bukan sekedar takjil pengganjal saja. Dia adalah sumber tenaga alami yang dibutuhkan tubuh kita, apalagi setelah seharian berpuasa. Makan singkong pas buka puasa rasanya lebih tenang dan gak langsung bikin perut begah semalaman. Tapi justru ngasih waktu untuk transisi dari perut kosong ke hidangan selanjutnya. Lur, dari semua penjelasan tadi muncul satu pertanyaan.
Sebenarnya apa yang terkandung dalam singkong dan manfaatnya untuk tubuh kita? Untuk mengetahuinya lebih lanjut, yuk kita tanya langsung sama dokter spesialis gizi. Singkong ini bahan alami juga sering kita ketemukan di sekitar kita. Singkong ini merupakan bahan makanan yang merupakan sumber karbohidrat, terutama karbohidrat kompleks. Sehingga singkong ini sangat baik dikonsumsi oleh pasien-pasien penderita diabetes karena akan menstabilkan gula darah, juga untuk kita yang setelah berpuasa karena akan menimbulkan rasa kenyang lebih lama. Singkong juga baik dikonsumsi saat sahur, ya, karena jenisnya karbohidrat kompleks sehingga akan membuat kita lebih kenyang lebih lama dan tidak merasa lemas karena kelaparan begitu. Nah, jenis nutrisi yang terkandung di dalam singkong ini ada berbagai macam, terutama karbohidrat tadi ya. Kalorinya cukup tinggi juga, dari 100 gram nilai singkong yang matang ini sekitar 160 kalori. Nah, karbohidratnya sekitar 30 gram ya, 30-40 gram. Kemudian singkong ini rendah lemak. Nah, jadi singkong ini prebiotik yang akan menghasilkan asam lemak rantai pendek di saluran cerna kita, sehingga sangat baik untuk menjaga fungsi kesehatan saluran cerna kita. Selain itu juga singkong mengandung berbagai mineral seperti magnesium, fosfor, kalium yang sangat bermanfaat untuk kita, terutama saat berbuka puasa ya, karena nilai mineral kita pasti akan turun. Nah, saat kita mengkonsumsi singkong, selain tenaga pulih, energi juga kembali optimal, kenyang lebih lama, ini sangat baik untuk kita konsumsi ya. Singkong juga menjaga saluran cerna kita supaya tetap sehat, karena singkong ini mengandung prebiotik. Gimana Lur? Udah dengar sendiri kan penjelasan dari spesialis gizi tentang manfaat dan juga kandungan gizi dari singkong. Kira-kira enaknya singkong ini dibikin takjil apa ya? Daripada bingung, mending dulu pantengin terus Banten Ki. Jangan kemana-mana ya Teh Aji Mang Aji. Ningki nih bye. Tambahin lagi es krim gulanya dikit. Sentuhan terakhir, wow.